هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد تغاد. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam
وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul adzim. Jamaah Jumat Pondok Pesantren Luhur As-Saqafah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu, misalnya perubahan nasib, mendapatkan rezeki, ilmu, kesehatan, kelulusan saat menokosah dan lain sebagainya, maka ia harus melakukan suatu usaha secara aktif dan nyata. Dan inilah yang disebut dengan ikhtiar. Jadi seseorang akan tetap bodoh kalau ia tidak berusaha mengatasi kebodohannya dengan cara mencari ilmu. Seseorang akan tetap hidup sengsara jika ia tidak berikhtiar untuk lepas dari kesengsaraannya. Seorang akan tetap pada watak dan kebiasaannya dan mempunyai sifat seperti pelit, suka iri, malas, pendendam dan lain sebagainya. Sampai ia berusaha mengubah watak dan kebiasaan tersebut, bahwa seseorang akan tetap sakit sampai ia berusaha mencari kesembuhan dengan cara berobat. Jamaah Jumat hafizakumullah, berikhtiar adalah wajib. Barang siapa yang mau berikhtiar, ikhtiarnya akan dicatat sebagai ibadah. Jika ikhtiarnya membuahkan hasil, ia akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, ia akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ia akan mendapatkan keberhasilan atau manfaat dari apa yang telah ia usahakan. Tetapi jika ikhtiarnya belum berhasil, setidaknya ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ia sabar, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Jamaah Jumat hafizakumullah, untuk memperlancar dan permudah ikhtiar kita mencapai keberhasilan, kita perlu dan bahkan harus melakukan doa sebagai usaha batiniah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 yang berbunyi ud'uuni astajib lakum, yang artinya berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban atau merespon apa yang menjadi keinginan kita kalau kita berdoa kepadanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan dengan ikhtiar adalah bahwa doa akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya akan memperlancar tercapainya apa yang kita usahakan. Bahwa dengan berdoa kita akan terhindar dari klaim bahwa keberhasilan kita semata-mata karena ikhtiar kita sendiri tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini akan menjadi kesombongan yang luar biasa, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 yang berbunyi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina.
Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha kita meraih sesuatu. Semakin banyak kita berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini menjadi hal yang terpuji, karena dengan berdoa kita menunjukkan kerendahan dan pengakuan betapa kecil dan lemahnya kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, hafizakumullah, selain melakukan ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya kita meraih sesuatu, ada satu hal lagi yang tak boleh kita tinggalkan, yaitu tawakal. Dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ikhtiar dan doa sesungguhnya belum cukup, karena masih ada satu hal lagi yang harus kita lakukan, yaitu tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah Jumat, Pondok Pesantren Luhur As-Saqafah, tawakal memiliki peran penting dalam hidup ini, terutama terkait usaha dan doa kita. Seperti kita ketahui dan mungkin sering kita alami bersama, bahwa tidak setiap yang kita usahakan atau kita inginkan akan tercapai dengan segera sebagaimana kemauan kita. Sebab memang bukan manusia yang mengatur hidup ini, melainkan Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta dan segala permasalahannya. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Allah Maha adil dan bijaksana dengan semua rencana dan keputusannya. Oleh karena itu, sudah seharusnya usaha dan doa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang mengatur kapan usaha dan doa kita akan terkabul. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Allah lebih tahu kapan usaha dan doa kita akan terkabul. Terkadang apa yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pula Allah belum mengabulkan usaha dan doa kita karena Allah menilai kita belum siap, terutama dalam mental spiritual, untuk menerima keberhasilan yang kita inginkan. Ingatlah, ada sebagian orang yang ketika usaha dan doanya dikabulkan, mereka justru makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan banyak kemaksiatan. Sebagai contoh, seseorang berdoa memohon kenaikan pangkat dalam jabatannya. Ketika pangkatnya naik dan berkuasa, ia justru banyak melakukan penyalahgunaan dalam jabatannya, seperti korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Hal seperti itu banyak kita jumpai di era sekarang, di mana jabatan tidak lagi dinilai sebagai amanah, melainkan jabatan dinilai sebagai tempat untuk memupuk atau kesempatan untuk memupuk kekayaan sebesar-besarnya secara tidak sah. Sungguh tragis dan ironis. Setelah doanya terkabul, ia malah menjadi penghuni penjara. Nauzubillah min zalik. Ini artinya secara mental spiritual ia sebenarnya belum siap menerima sebuah keberhasilan duniawi. Jamaah Jumat, hafizakumullah, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tentu lebih siap untuk menerima kenyataan. Mereka yang tidak tawakal mungkin akan sangat kecewa dan bahkan mengalami stres ketika usaha dan doanya tidak terkabulkan. Sebagian dari mereka bahkan ada yang menyalahkan Tuhan dengan menuduh Tuhan itu tidak adil. Na'udzubillah min zalik. Sebaliknya, mereka yang bertawakal tentu akan sabar menerimanya sambil introspeksi diri dengan tetap berusaha dan berdoa secara istiqomah. Mereka tidak akan putus asa karena menyadari sepenuhnya bahwa Allah lah yang Maha tahu kapan sebaiknya usaha dan doanya akan terkabulkan. Ketika usaha dan doanya telah terkabul, tentu mereka akan bersyukur karena menyadari sepenuhnya keberhasilan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur itu adalah dengan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah trilogi dalam Islam yang terdiri dari ikhtiar, doa, dan tawakal. Ketika hal ini tak bisa saling dipisahkan,
dan harus dilakukan secara utuh setiap kali kita menginginkan sesuatu dalam kehidupan ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk melaksanakan trilogi tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim. Wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malakum barur raufur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wangtahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa tana bi malaikatihi bi qadsihi wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda. Allahumma anil khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warda. Anda ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat wa'dzul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa alil kalimatika la ila yaumiddin. Allahumma dafa'annal bala wal waba waz zalazi wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldani muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidhikrullahi akbar. Aqimus shalah.